Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Ana Nurul Khalidah. Biasa di sini dipanggil Bu Ana. Saya mengampu atau mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Saya ucapkan kepada kalian semua, selamat datang, selamat bergabung di Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur ini. Semoga kelak kalian bisa betah, bisa kerasan untuk belajar bersama-sama di Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur ini. Di kesempatan ini saya akan mengenalkan kepada kalian semua tentang organisasi, terutama organisasi yang ada di Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur ini. Di madrasah kita ini, yaitu Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur, kita mempunyai organisasi, yaitu pertama ada organisasi siswa intrasekolah atau biasa kita sebut dengan OSIS. Kemudian ada juga organisasi majelis permusyawaratan kelas atau biasa kita sebut dengan MPK. Di Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur ini, untuk OSIS dan MPK-nya itu dibina oleh Bapak Muhammad Aldino. Nah, untuk organisasi siswa intrasekolah itu sendiri sebetulnya apa sih? Nah, untuk organisasi siswa intrasekolah itu sebetulnya adalah suatu organisasi yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas atau SMP dan SMA atau bisa disebut dengan MA. OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS. Kemudian untuk anggota OSIS itu adalah seluruh siswa yang belajar di sekolah tersebut. Jadi semisal di sekolah madrasah ini, Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur ini, untuk anggota OSIS-nya adalah kalian semua yang menjadi siswa di Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur ini. Itu untuk anggotanya. Kemudian sebetulnya OSIS atau organisasi siswa intrasekolah itu perkatanya itu mempunyai arti-arti sendiri. Dari organisasi, kemudian ada siswa, ada intra, ada sekolah, itu mempunyai arti kata sendiri. Contohnya, saya jelaskan untuk organisasi itu sebetulnya secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Itu arti dari organisasi. Kemudian arti kata dari siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Itu siswa. Kemudian arti kata intra berarti terletak di dalam dan di antara, sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan lingkungan sekolah yang bersangkutan. Jadi intra itu artinya di dalam atau di antara. Contohnya itu tadi, mereka yang sekolah di madrasah sini itu namanya intra, berarti kan dalam satu madrasah. Kemudian arti kata sekolah. Sekolah adalah suatu pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi itu tadi arti kata organisasi, arti kata siswa, arti kata intra, dan arti kata sekolah. Kemudian secara organis, OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah wajib membentuk organisasi, yaitu organisasi siswa intrasekolah yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain. Nah, itu secara organisnya. Kemudian secara fungsional yaitu dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan khususnya di bidang pembinaan kesiswaan. Arti yang terkandung lebih jauh dalam pengertian OSIS adalah sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan.
Di samping ketiga jalur yang lain yaitu latihan kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Secara sistemik atau sistem, apabila OSIS dipandang sebagai suatu sistem, berarti OSIS sebagai tempat kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, OSIS dipandang sebagai suatu sistem di mana sekumpulan para siswa mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan suatu organisasi yang mampu mencapai tujuan. Oleh karena itu, OSIS sebagai suatu sistem ditandai beberapa ciri pokok, yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan, kemudian memiliki susunan kehidupan berkelompok, kemudian yang ketiga memiliki sejumlah peranan, kemudian yang keempat terkoordinasi, dan yang kelima berkelanjutan dalam waktu tertentu. Nah, itu. Kemudian fungsi dari organisasi siswa intrasekolah itu sendiri yaitu salah satu ciri pokok suatu organisasi ialah memiliki berbagai macam fungsi. Demikian pula OSIS sebagai suatu organisasi memiliki pula beberapa fungsi dalam mencapai tujuan. Sebagai salah satu jalur dari pembinaan kesiswaan, fungsi OSIS adalah yang pertama ada sebagai wadah, sebagai motivator, sebagai preventif. Ya. Saya jelaskan yang sebagai wadah. Organisasi siswa intrasekolah merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah bersama dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukungnya atau untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Kemudian yang sebagai motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir fungsinya ada sebagai preventif. Apabila fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal, OSIS dapat menggerakkan sumber daya yang ada dan secara eksternal, OSIS mampu beradaptasi dengan lingkungan seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian, secara preventif, OSIS ikut mengamankan sekolah dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam sekolah. Fungsi preventif OSIS akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong lebih dahulu harus diwujudkan. Itu fungsi-fungsi dari organisasi siswa intrasekolah. Kemudian OSIS sendiri atau organisasi siswa intrasekolah itu sendiri mempunyai beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Kemudian yang ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Kemudian yang keempat, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Terus yang kelima, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Kemudian yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu tujuan-tujuan dari OSIS atau organisasi siswa intrasekolah.
Nah, kemudian kita beralih ke Majelis Permusyawaratan Kelas atau biasa kita sebut dengan MPK. MPK itu adalah organisasi yang posisinya itu di atasnya OSIS. Jadi MPK itu posisinya di atasnya OSIS. Atau berperan sebagai pengawas kebijakan OSIS, yaitu MPK. MPK sendiri itu biasanya diambil dari perwakilan per kelas. Jadi semisal nanti kelas 10 MIA, nah itu diambil 1 atau 2 siswa untuk menjadi anggota MPK atau pengurus MPK. Untuk tugas-tugasnya, tugas-tugas anggota MPK atau pengurus MPK itu yang pertama mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Kemudian yang kedua, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. Kemudian yang ketiga, mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas. Nah, kemudian yang keempat, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir masa jabatan. Kemudian yang kelima, mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina atau penanggung jawab. Kemudian di dalam OSIS sendiri atau organisasi siswa itu sendiri ada ketua. Yang pertama ya ada ketua, kemudian wakil ketua, terus ada sekretaris, dan kemudian ada bendahara. Di mana tugas-tugasnya, tugas ketua OSIS itu yang pertama yaitu memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Kemudian yang kedua, mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan. Yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan. Kemudian yang keempat, memimpin rapat. Yang kelima, menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Kemudian yang keenam, setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusan. Nah, itu tugas-tugas dari ketua OSIS. Kemudian wakil ketua OSIS yaitu tugasnya yang pertama bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan, kemudian yang kedua memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan, kemudian yang ketiga menggantikan ketua jika berhalangan. Nah, terus kemudian yang keempat, membantu kerja dari ketua OSIS sendiri. Sekarang kita ke sekretaris OSIS. Tugas-tugas dari sekretaris OSIS itu yang pertama ada memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, mendampingi ketua dalam memimpin setiap rapat. Terus yang ketiga, menyiarkan atau mendistribusikan dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang keempat, tugas dari sekretaris OSIS yaitu menyiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi kegiatan. Kemudian yang kelima, bersama ketua menandatangani setiap surat. Jadi bukan di dalam surat OSIS itu bukan ketua dan wakil ketua yang tanda tangan, melainkan ketua dan sekretaris OSIS yang bertanda tangan. Kemudian yang keenam, bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi. Jadi setiap ada surat keluar, surat masuk, atau apa yang berhubungan dengan OSIS itu yang bertanggung jawab adalah sekretaris. Kemudian untuk tugas yang nomor 7, bertindak sebagai notulis dalam rapat atau diserahkan kepada wakil sekretaris. Nah, biasanya ada wakil sekretaris juga, tapi kadang juga tidak ada wakilnya, hanya sekretaris saja. Untuk tugas wakil sekretaris yaitu membantu semua pekerjaan dari sekretaris. Kemudian ada bendahara. Bendahara tugas-tugasnya yaitu yang pertama bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan. Kemudian yang kedua,
membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untuk pertanggungjawaban. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan. Terus yang keempat, menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Nah, itu tugas-tugas dari bendahara. Kemudian di Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur ini kita mempunyai 5 sekbid atau 5 seksi bidang. Yang pertama yaitu seksi bidang tentang keagamaan, kemudian yang kedua itu seksi bidang bela negara, kemudian yang ketiga itu seksi bidang akademik, yang keempat seksi bidang kesenian, dan yang kelima seksi bidang olahraga. Untuk tugas-tugasnya per sekbid ya, yang pertama seksi bidang keagamaan itu tugas-tugasnya melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing. Kemudian yang kedua memperingati hari-hari besar keagamaan. Terus yang ketiga melaksanakan perbuatan amaliyah sesuai dengan norma-norma agama. Kemudian membina toleransi kehidupan antar umat beragama. Kemudian yang kelima mengadakan kegiatan lomba yang bernuansa dengan keagamaan. Kemudian yang keenam, mengembangkan dan memberdayakan kegiatan keagamaan di sekolah. Itu tugas-tugas dari pengurus seksi bidang keagamaan. Kemudian biasanya di madrasah kita ini, Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur, per seksi bidang itu ada 1 koordinator dan 2 anggota. Jadi setiap seksi bidang itu ada 3 pengurusnya, ya. Untuk koordinatornya 1 orang atau 1 siswa, kemudian anggotanya 2 siswa untuk mengurus bidang-bidang tersebut. Kemudian yang kedua ada seksi bidang bela negara. Seksi bidang bela negara ini tugas-tugasnya yang pertama yaitu melaksanakan tata tertib dalam sekolah, kemudian melaksanakan gotong royong dan kerja bakti, kemudian yang ketiga melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata krama pergaulan, kemudian yang keempat itu menumbuh kembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap sesama, kemudian melaksanakan upacara bendera pada hari Senin atau hari-hari besar nasional, contohnya hari 17 Agustus yaitu Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, kemudian di 10 November ada Hari Pahlawan, kemudian 1 Juni itu Kesaktian Pancasila, terus 22 April itu diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, itu biasa di sini kita mengadakan upacara-upacara tersebut untuk memperingati hari-hari besar nasional. Kemudian tugasnya lagi yaitu menyanyikan lagu-lagu Indonesia. Lagu-lagu Indonesia Raya, kemudian di sini biasa ditambah dengan mars atau himne madrasah. Nanti kalian ada latihannya untuk menyanyikan lagu himne dan mars madrasah. Kemudian tugasnya yaitu melaksanakan kegiatan bela negara, menjaga dan menghormati simbol-simbol dan lambang-lambang negara, kemudian melakukan pertukaran siswa antar daerah atau antar negara. Itu biasanya kalau di sekolah-sekolah negeri ya. Kemudian yang ketiga, di sini kita mempunyai seksi bidang akademik. Seksi bidang akademik itu tugas-tugasnya yaitu yang pertama mengadakan lomba mata pelajaran atau program keahlian. Nah, biasanya kalau kita ada kegiatan memperingati hari apa, itu biasanya kita mengadakan lomba akademik per kelas, kemudian per program keahlian. Di sini kan kita juga mempunyai 4 program keahlian ya. Yang pertama ada multimedia, ada TKJ, kemudian ada otomotif dan tata busana, ya toh. Nah, itu bisa kita adakan lomba juga.
Kemudian tugasnya yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan ilmiah. Terus mengikuti kegiatan workshop, seminar, diskusi panel yang bernuansa ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kemudian yang keempat, mengadakan studi banding dan kunjungan ke tempat-tempat sumber belajar. Kemudian mendesain dan memproduksi media pembelajaran. Terus mengadakan pameran karya inovatif dan hasil penelitian. Nah, itu contoh-contoh tugas dari seksi bidang akademik. Kemudian yang keempat, di madrasah kita ini mempunyai seksi bidang tentang kesenian. Nah, kesenian kita di sini ada kesenian hadrah, kemudian kesenian drum band, grup drum band, kemudian ada dua, ada kesenian hadrah dan drum band. Nah, itu biasanya nanti siapa yang minat ikut hadrah, biasanya nanti yang mengatur atau mengelola itu adalah pengurus OSIS yang kebagian di seksi bidang kesenian. Jadi nanti kalau kalian berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler hadrah atau ekstrakurikuler drum band, nanti bisa menghubungi ke pengurus seksi bidang kesenian. Kemudian yang terakhir ada seksi bidang olahraga, itu yang mengatur atau mengelola setiap perlombaan. Biasanya kita juga mengadakan perlombaan tentang olahraga, biasanya ya voli, ya sepak bola, itu biasanya kita ambil dari perkelas. Kalau kita lagi ada memperingati hari besar misalnya seperti itu. Itu pengenalan tentang organisasi yang ada di Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur. Jadi nanti kalian kalau ingin ikut dalam kepengurusan organisasi siswa intrasekolah di sini, itu ada tesnya terlebih dahulu. Kita tes, ada tes tulis dan tes wawancara. Jadi nanti kalian harus semangat untuk mengikuti tesnya apabila kalian juga minat untuk ikut dalam kepengurusan siswa organisasi siswa intrasekolah di Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua untuk mengenalkan organisasi-organisasi yang ada di Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur ini. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada kalian semua di Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur ini. Semoga kalian bisa kerasan, bisa betah untuk belajar bersama-sama di Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur ini, dan bisa mengikuti tata tertib yang ada di Madrasah Aliyah Unggulan Jabal Nur ini, ya. Itu pesan saya. Selanjutnya sekian dulu dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.